Meledak itu bener-bener yang bannya meledak, iya bunyi, der gitu. Pada saat strike itu der, terus habis itu motornya jatuh, Loris Bas tahu bahwa motornya bermasalah, bannya meletus, akhirnya dia lompat. Mereka juga kenapa tidak memberitahukan secara resmi? Karena mereka memberitahukannya juga kan sifatnya internal. Ini tuh leak aja gitu ya, bocoran yang akhirnya diketahui oleh publik. Secara resmi masih berbicara dengan Dorna mengenai caranya bagaimana atau gimana ceritanya. Iya, karena kemarin sempat panas juga kan sampai Dornanya sendiri bilang bahwa kalau emang ngotot mau keluar ya udah cari pengacara terbaik gitu ya kan. Balik lagi nih di podcast yang akan membahas mengenai MotoGP, di mana lagi kalau bukan di Trans7 Motorsport Sign In. Dan kali ini Enji Ang balik lagi nih untuk menemani Taufik Hidayat alias siapa? TMC Block. TMC Block, TMC atau TMC? TMC Block. Boleh bahasa Indonesia banget memang. Untuk membahas mengenai pergerakan dinamika dari MotoGP, ajang balapan motor bergengsi jelang Grand Prix Le Mans yang ada di Prancis. Bugatti ya, sirkuit Bugatti. Merci, udah ngoreksi. Nah, kalau Taufik sendiri udah pernah ke Le Mans? Belum pernah. Belum. Kita masih nonton dari TV aja. Tapi nanti siapa tahu suatu saat kita bisa podcast dari sana ya. Waduh, itu menarik banget. Kalau Enji, Taufik kayaknya kita podcastnya langsung gitu. Dari Le Mans. Krunya di sini aja. Pakai Zoom ya. Pakai Zoom. Nggak ada gunanya. Nah, sekarang ini yang lagi hot-hotnya pasti akan membicarakan soal Suzuki. Iya kan? benar Itu kayaknya semua channel yang suka sama balap motor bahas, ya kan? Di Twitter juga rame. Tapi kita nggak akan langsung masuk ke situ. Oh gitu, saya udah mau ngomong. Jangan dulu, ya. Karena itu adalah daging dari acara ini membahas mengenai Suzuki berikut dengan rider-ridernya. Ada dua, Alex Rins sama ada Joan Mir. Tapi sebelum itu, coba kita bahas mengenai pabrikan yang waktu itu menjadi top banget nih dari di masa-masa lalu. Iya, di masa-masa kemarin yaitu Honda. Oh, Honda, yes. Dari Honda. Honda itu kan dulu seperti tidak tertandingi dengan Marc Marquez. Iya. Tapi setelah dia cedera, sekarang sepertinya tidak perform lagi. Iya. Salah nggak Enji kalau ngomong gitu? Kalau dilihat dari hasil memang tidak seperform seperti apa yang mereka hadirkan boleh dibilang mulai 2013 yang lalu. Nah, sekarang kalau kita melihat klasemen manufaktur nih GP Mania, Honda ini bahkan ada di posisi terakhir. Betul. Dengan performa dari Marc dan juga dari Paul sendiri. Espargaro. Bukan hanya soal Marc doang, tapi Paul juga sepertinya makin lama makin merosot turun ke bawah sehingga tidak menghasilkan poin yang diberikan untuk Honda. Ini kan menjadi pukulan berat dong buat Honda. Banget. Kesalahan ini ada di mana sih Taufik? Sebenarnya kalau kita lihat ya, kalau kita coba telusuri memang secara umum dia itu poinnya dari awal Marc Marquez cedera di Jerez tahun 2019 ya. 2019 apa 2020? Sebelum pandemi. Iya, waktu itu kan panjang gitu ya, proses recovery-nya itu panjang banget sampai dia hadir kayak harus di antibiotik segala gitu kan, sampai kayak gitu panjang banget sehingga setelah Marc Marquez itu absen, pembalap yang lain itu kan jadi kayak nggak perform gitu kan. Meskipun digantikan Steven Bradl ya. Walaupun kenapa? Karena memang secara umum memang Honda RC213V itu didesain, didevelop itu berdasarkan ace rider mereka yaitu Marc Marquez. Dan Marc Marquez ini merupakan pembalap yang boleh dibilang unik banget, gaya balapnya tuh unik dan hampir sulit untuk mereplikasi apa yang dia lakukan di track kayak gitu. Dan dari pemikiran seperti itu mungkin HRC di sana berpikir bahwa kita nggak boleh lagi nih mungkin bergantung dengan seorang yang namanya Marc Marquez. Oleh sebab itu di tahun 2021 mereka mendesain sebuah motor yang boleh dibilang, kalau saya bilang ini merupakan motor yang sama sekali baru, Honda RC213. Motornya masih sama, RC213V. Kenapa? Karena masih pakai mesin 4 silinder V dan cc-nya masih sama. Dan biasanya kalau misalkan mesin masih sama, nomenklatur dari nama RC213V tidak akan diganti. Namun secara umum, platformnya itu beda banget bila dibandingkan dengan motor tahun sebelumnya, yang tahun 2021. Dimana kalau fisiknya kita lihat ya, itu kita bisa lihat mounting dari mesinnya itu agak sedikit berputar ke arah belakang. Dan karena mesin merupakan salah satu bagian yang
boleh dibilang memiliki bobot paling tinggi, ini membuat ada sedikit shifting atau perpindahan dari center of gravity, titik pusat masanya berpindah ke belakang, sehingga motor ini jauh lebih, istilahnya lebih berat ke belakang, ke rear end-nya. Dan ini tuh berubah banget. Dan Marc Marquez itu adalah seseorang yang sangat bergantung pada front end. Dia hampir boleh dibilang kasar kata, nggak peduli. Dia salah milih ban belakang atau ban belakangnya kayak apa bentuknya, komponnya kayak gimana, nggak peduli. Tapi kalau front end-nya atau ban depannya itu dia bisa percaya dan itu performanya bagus, hampir bisa dipastikan bahwa Marc Marquez bisa finish balapan dengan hasil yang maksimal. Nah, tapi kemarin waktu tes di Jerez, Marquez itu sempat bilang ke Taufik kalau ternyata si motor barunya ini memiliki banyak banget titik-titik lemah. Menurut dia, apakah hal itu juga dirasakan dengan rider lain, Pol Espargaro dan lain-lain? Iya. Jadi memang awalnya Honda berekspektasi bahwa ini tuh akan jadi motor yang lebih riders friendly. Jadi mereka beranggapan bahwa dengan perpindahan ke belakang mungkin motor ini akan bisa lebih memiliki performa semua pembalap ya, siapapun itu. Tapi ternyata enggak gitu ya. Ini motor jadi sebuah motor yang benar-benar baru, data benar-benar nol boleh dibilang seperti itu. Jadi pembalap harus benar-benar mencari data untuk development itu dari benar-benar dari nggak ada gitu ya. Sehingga dan kalau kita lihat Pol Espargaro itu termasuk sebenarnya pembalap yang agak sedikit berbeda 180 derajat dengan Marc Marquez. Di mana Marc Marquez seperti saya bilang tadi ada di front end, Pol Espargaro ini sebenarnya lebih kuat di rear end, di roda belakang. Namun pada saat dia dikasih motor ini gitu ya, hasilnya pun ya nggak terlalu maksimal banget ya. Memang dia berhasil podium di Qatar. Namun setelah itu tetap nggak bisa maksimal lagi. Saya juga masih belum tahu kenapa. Namun sepertinya memang belum tereksplorasi penuh Honda RC213V ini. Butuh waktu banyak untuk bisa langsung tune in dengan keempat pembalap HRC. Tapi seberapa yakin Taufik bahwa Honda dengan prototipe yang barunya ini bisa ngeblend sama ridernya? Saya nggak yakin dalam waktu cepat. Marc Marquez sendiri beberapa jam yang lalu di press conference pra-balap di Le Mans itu bilang bahwa dia nggak yakin bahkan di Le Mans Honda bisa juara gitu ya. Artinya Marc Marquez dengan kepercayaan diri yang biasanya tinggi seperti itu masih belum yakin berdasarkan hasil tesnya dia yang seharian penuh nyobain motor ini di Jerez dengan 3 motor berbeda dan 3 fairing aero yang berbeda. Dia masih bilang bahwa ini masih banyak yang belum dapat tune in-nya di motor ini untuk gaya balap dia. Kalau Marquez yang PD-nya tinggi aja bisa ngomong kayak gitu, gimana yang lainnya ya? Bisa Pol Espargaro atau Takaaki atau Alex Marquez adanya sendiri gitu ya kan. Karena kalau kita ngeliat LCR juga tidak perform banget gitu untuk musim ini. Udah hampir separuh musim nih gitu. Demikian pula dengan yang lainnya. Contohnya misalnya Ducati sama di tes Jerez juga. Kalau kita ingat kan di awal-awal tuh kita kayak wow Enea kayaknya melejit banget nih 2 kali awal-awal tapi makin lama makin merosot Enea. Waktu di tes Jerez juga Taufik saya baca tuh itu Enea juga bilang akhirnya nih aku tahu kenapa aku merosot katanya gitu. Motornya ini salahnya di sini. Nah, apakah kekurangan dari yang Enea temukan ini merupakan sign yang bagus atau malah ini menunjukkan kelemahan Ducati? Agak susah untuk bisa menilai opini dari Enea karena yang dia opinikan adalah sosok motor yang lama. Which is artinya ke depan Ducati pun tidak akan melakukan pengembangan berbasiskan motor yang dipakai oleh Enea sekarang, GP21 ya, masih dipakai motor tahun 2021. Oleh karena itu, apa yang diberikan kepada Enea Bastianini pada saat tes Jerez 2 pekan yang lalu adalah dengan motor mesin tahun 2021, sasis 2021, Ducati mencoba mengkombinasikan dengan fairing dan aero fairing 2022. Itulah yang diperoleh oleh Enea Bastianini dan secara regulasi ke depan Enea Bastianini ini masih diperbolehkan menggunakan aero fairing 2022 ini. Gitu. Oke, jadinya kita nggak bisa mendaulat bahwa opininya Enea ini mungkin benar, sebenarnya benar, cuman itu dia artinya
apa yang diberitahukan oleh Enea itu agak sulit untuk ditindaklanjuti oleh Ducati. Kenapa? Karena mesinnya sendiri bukan mesin baru, kecuali yang dia kasih feedback itu adalah mesin GP22. Nah, kalau GP22 ini kan mesin baru. Artinya semua fokus dari R&D dari Ducati Corse itu difokuskan ke mesin ini gitu kan. Sementara ini udah mesin lama yang artinya udah ditinggalkan oleh Ducati. Paling dia hanya bisa ngasih solusi kayak yang pakai fairing yang 2020 kayak gitu. Masih permukaan ya, kita bisa jadi bilangnya. hanya parsial banget yang bakalan akan diberikan oleh Ducati supportnya kayak gitu. Nah, untuk ridernya sendiri dari Ducati yang kemarin lagi meledak-ledak adalah tiba-tiba percaya dirinya juga tinggi. Mungkin sama kayak Marquez sekarang itu adalah Pecco Bagnaia ya kan? Pecco juga sekarang malah dari yang menang kemarin langsung bilang langsung digadang-gadang menjadi juara dunia 2022. Sebelum-sebelumnya nama Pecco itu juga kayak ada tapi nggak ada gitu ya kan? Mediocre gitu. Tapi sekarang langsung begitu menang dia langsung digadang-gadang. Bener nggak ada kans untuk Pecco menjadi juara dunia untuk 2022? Kalau saya sih lihat memang cukup ada ya. Kalau kita lihat apa yang terjadi di Jerez gitu kan ya. Secara umum Jerez itu kan sirkuitnya ini memang pertama ini adalah sirkuitnya pembalap-pembalap dari Spanyol gitu. Yang pasti kan seperti itu. Tapi akhirnya dia bisa begitu. Italia satu ini ya. Iya, Italia satu ini. Terus habis itu dengan tipe dari sirkuitnya yang banyak flowing dan segini, tiba-tiba Pecco Bagnaia itu dengan Ducati yang artinya ini motor kan artinya motor stop and go gitu kan. Tapi dia memang kalau kita lihat dari tahun 2021 kemarin memang Pecco Bagnaia ini sudah berhasil memperlihatkan kepada kita bahwa dia bisa memperlihatkan bagaimana riding style pembalap-pembalap Yamaha tapi menggunakan motor Ducati. Itu yang memang spesial dari Pecco Bagnaia. Dan saya pikir kepercayaan dirinya ini hadir karena memang ternyata dia memang kayaknya udah dapat kembali itu tune in dengan motornya ini, sehingga ke depan saya yakin juga kayaknya bakalan terus-terusan kayak gini. Jadi ancaman dong dia untuk pembalap lain ya Taufik ya? Pasti jadi pembalap. Siapa yang paling terancam kalau gitu? Ya pasti sih yang pertama adalah Fabio Quartararo yang sedang memimpin klasemen. Walaupun kita lihat lagi ada juga pembalap-pembalap Suzuki yang berada di atasnya dia sih. Nah, kalau ngomongin antara Fabio sama Pecco ya, ini akan terkait sama isu yang juga ramai selain isu Suzuki, yaitu mengenai beberapa pembalap yang disinyalir melanggar aturan mengenai tekanan ban. Oh iya, tekanan ban. Pecco termasuk salah satu dari beberapa pembalap. Bener banget. Kalau seandainya terbukti atau memang regulasinya stop, dia melanggar, berarti kemarin tuh harusnya menang Fabio. Iya, begitu. Harusnya Fabio karena dia cancel ya. Kalau memang regulasinya memang seperti yang hadir di tahun 2018 Motegi, di mana Fabio Quartararo pada saat itu menang race Moto2 dan akhirnya gelar juaranya dia di Motegi itu dicopot gara-gara tekanan bannya yang berkurang hanya 0,02 bar. 0,02? Not even one? Iya, tapi waktu itu bannya adalah Dunlop ya. Bannya Dunlop Moto2. Kalau ini benar-benar diaplikasikan, diimplementasikan regulasinya, sudah pasti Pecco Bagnaia dicoret ya, dibatalkan. Ini juga menarik nih Angie-nya. Kenapa? Karena akhirnya kita tahu bahwa ada sesuatu yang terjadi ya, ada kesepakatan-kesepakatan internal dari Grand Prix Commission yang ada gara-gara jurnalis dari Inggris Matt Oxley berhasil membocorkan, boleh dibilang membocorkan data yang sebenarnya data tersebut tuh hanya bisa beredar di kalangan tim, di kalangan pabrikan dan di Michelin sendiri gitu ya. Yaitu data hasil pengukuran tekanan ban depan dan ban belakang. Seperti kita ketahui yang kan, ban belakang itu harusnya 1,9 bar. Yang 1,9 depan 1,7 itu 1,7 bar kan. Dan untuk bisa dibilang bahwa pembalap ini melanggar regulasi, dia secara pengukuran itu berada di atas atau di bawah tekanan ini selama lebih dari setengah jumlah total lap balap. Jadi kalau misalkan lap balapnya 24, dia 12. Terukur misalkan 12 atau 13 lap, nah baru dia dibilang ini melanggar regulasi. Kalau cuma hanya 11 atau 10, dia belum dianggap sebagai melanggar regulasi. Karena apa? Karena seperti kita ketahui kalau misalkan dalam balapan itu
turun atau naiknya tekanan itu bisa terjadi bukan hanya karena memang sengaja diisi tekanannya lebih tinggi, cuman kayak misalkan dia lagi slipstreaming motor orang di belakang panas, dia bisa naik sendiri. Pada saat dia mundur lagi, dia turun lagi. Oleh sebab itulah dibuat kayak regulasi ini. Nah, kayak gitu. Kalau kita kembali lagi ke Mandalika dulu, dengan adanya event MotoGP di Indonesia, ini mendatangkan fans-fans baru, penikmat tayangan balapan motor untuk MotoGP gitu. Mungkin banyak juga nih GP Mania baru yang menonton, ataupun yang sekarang ini ingin belajar mengetahui lain-lainnya. Nah, mungkin mereka penasaran dengan kenapa isu mengenai tekanan ban ini menjadi isu yang seksi saat ini, Taufik? Kalau saya sih ngelihatnya bukan hanya seksi ya. Seksi artinya dalam hal pemberitaan ya. Cuman teman-teman GP Mania juga mesti ketahui bahwa basis atau background dari regulasi ini sebenarnya cukup serem gitu loh. Kita tidak bisa melihatnya tuh, saya ngomongin itu agak sedikit merinding. Kenapa? Karena itu benar-benar serem, Angie. Kenapa? Ini tuh basis dari regulasi ini hadir 2017. Ketika pada saat itu pembalap Ducati menggunakan Desmos Cedici 14,2, berarti bilangnya 14,2. Jadi GP 14 yang sedikit di-upgrade itu sedang ngebut ya di stride-nya sirkuit Sepang. Loris Bas, pembalap dari Prancis lagi, ya. Karena kita ngomongin Prancis. Gitu ya. Dia sedang ya di stride, artinya kalau di stride itu kenceng banget kan, sampai 290 km per jam berdasarkan speed trap, itu bannya meletus. Karena tekanan bannya terlalu bisa bayangin 290 km per jam ya, tekanan bannya bahkan terlalu rendah. Kalau kita jadi habis. Jadi gini, kalau kita bayangin aja ya, kalau misalkan tekanan itu berada di bawah tekanan yang normal, maka dia itu ban itu akan sedikit mengerut. Kalau dia mengerut, maka dia akan menghadirkan sedikit leak di samping antara dinding ban dengan wall dari velg. Itu bisa menghadirkan bannya bisa meletus. Aku lagi membayangkan nih. Bisa bayangkan. Jadi bannya tuh agak sedikit mengerut kan, kalau tekanannya kurang kan. Kecil aja sedikit ada leak udara, itu akan membuat bannya jadi agak keseimbangan dari bannya akan berubah. Itu bisa menyebabkan bannya akan meletus. Apa yang terjadi saat itu, Taufik? Kecelakaan. Tapi Loris Bas selamat. Meledak itu benar-benar yang bannya meledak, bunyi der gitu. Pada saat stride itu der, terus habis itu motornya jatuh. Loris Bas tahu bahwa motornya bermasalah, bannya meletus, akhirnya dia lompat. Jadi dia selamat karena dia lompat dari motor. Karena lompat. Motornya ngeloyor sendiri. Nah, saat itu apakah cuma Loris Bas doang yang menyalahi regulasi ini? Waktu itu bahkan belum ada regulasi ya? Iya, belum ada regulasi, belum dijalankan ya. Walaupun memang tekanan itu sudah dikasih tahu sama Michelin, tolong tekanannya segini, 1,7 bar di belakang dan juga 1,9 bar di depan. Cuman memang belum diimplementasikan ke regulasi secara menyeluruh tahun itu. Dan oleh sebab itulah akhirnya 2018 ke sini mulai strict. Walaupun akhirnya nih, nanti kita akan bicarakan juga, ternyata di 2020 ini implementasinya kembali lagi agak melunak. Itulah yang menyebabkan friksi-friksi ini terjadi yang berapa hari terjadi ini. Yang ramai dibicarakan ya. Dan saya juga sempat dengar tuh, Taufik, ada gentleman agreement ya kan, itu yang ada di dalam isu yang lagi hangat ini, gentleman agreement. Bisa dong GP Mania juga ikutan pengen tahu apa yang dimaksud dengan gentleman agreement dan apa kaitannya dengan isu tekanan ban yang sebenarnya dihadirkan untuk keselamatan pembalap itu sendiri ya. Kalau kita bisa bilang. Saya bisa ceritain dulu dari awal runutan ceritanya. Jadi urutan pertamanya itu tetap sama, di mana jurnalis Matt Oxley itu mendapatkan bocoran dari seorang engineer gitu ya. Engineer Ducati. Tidak dikasih tahu sampai sekarang engineer-nya ini apa, karena ini adalah source. Source itu harus biasa, kalau jurnalis kan jurnalis harus dijaga kan. Ya barangkali tingkat ininya kan, tingkat eksklusivitasnya. Terus habis itu ada 4 nama ya, ada Pecco Bagnaia, ada Jorge Martin, ada Alex Rins dan juga Andrea Dovizioso. Itu yang bannya itu berada di bawah ambang batas dan selama lebih dari 50% jumlah lap, dan bahkan kalau nggak salah Jorge Martin hampir seluruh lap dia tuh di bawah ambang batas. Steady banget tuh kalau hampir seluruh Jorge Martin atau 2 pembalap Ducati itu ada yang cuma 1 lap doang yang aman. Sementara yang lap yang lainnya tuh melanggar. Sorry Taufik, ini berarti adalah kejadian waktu yang kemarin itu di Jerez ya? Di Jerez, di balapan Jerez. Nah,
Oke, itu kan keluar gitu ya. Terus hadir kan banyak spekulasi segala macam bahwa berarti Ducati, karena di situ namanya Ducati ya, karena Pecco Bagnaia dan juga Jorge Martin, Ducati curang gitu kan. Nggak berapa lama tuh, hanya hitungannya jam, saya cukup mengikuti hitungan jam. Dari apa? Dari saat artikel itu dirilis ya. Itu karena dirilisnya itu cukup menohok karena beneran data screenshot datanya itu dikeluarin, ada nama-nama segala Ini setelah rilisnya Suzuki ya? Iya. Iya, setelah Suzuki. Belum. Ini sebelum Suzuki. Yang mana nih? Suzuki yang mana nih? Yang Suzuki ya benar-benar memutuskan untuk belum. Jadi ini kemarin waktu awal. Nah, jadi setelah itu Gigi Dall'Igna itu langsung gercep tuh. Ducati pada dasarnya gercep. Kenapa? Karena ya pertama orang akan menganggap bahwa ada kemungkinan Pecco Bagnaia akan diturunkan kemenangan dia kan, hingga dia gercep mungkin penjelasan. Nah, Gigi Dall'Igna di situ menjelaskan secara detail. Yang pertama adalah dia menjelaskan kenapa data tersebut tidak dapat digunakan. Ya pertama juga itu kenapa dia bisa bocor. Kenapa? Karena harusnya data tersebut hanya tersebar di kalangan terbatas aja yang saya sebutkan tadi ya. Ada tiga tadi. Dan yang kedua adalah dia menjelaskan bahwa saat ini 2022 ini itu sensor yang digunakan untuk mengukur tekanan dan juga suhu di dalam ruang ban itu yang menggunakan infrared yang dibuat oleh McLaren gitu ya. Itu beda-beda. Beda-beda setiap pabrikan atau? Beda-beda. Jadi ini dikasihnya tuh kan random. Dikasihnya random. Jadi si A bisa jadi berbeda dengan si B. Jenisnya mungkin yang berbeda ya, walaupun makersnya atau pembuatnya masih sama. Dan itu juga pembuatnya beda-beda. Terus yang kedua, Gigi Dall'Igna bilang bahwa sistem akuisisi data acquisition gitu, bilang seperti itu. Sistem akuisisi datanya itu yang tidak reliable. Dia bilang seperti itu. Dan berpotensi orang lain mengintervensi hasil pengukuran. Artinya dia bisa mengubah hasil pengukuran dan segala macam. Jadi belum terproteksi sistem data akuisisi datanya. Jadi kalau Angie lihat nanti juga bisa digambarin di sini, saya akan kasih gambarnya. Sensornya itu ditaruh di baut kalau misalkan ada roda ya, ada velg, ada pentilnya kan. Nah, pentilnya tapi di dalamnya. Di dalam dia digabung sama itu. Di situ ada kayak namanya infrared ray. Jadi ada kayak pancaran sinar inframerah, dan dengan inframerah itu kita bisa mengukur tekanan dan juga suhu. Dan dari hasil pengukuran itu dari sensor yang sekecil itu disalurkan atau dipancarkan menggunakan RF atau radio frekuensi radio ke receiver yang ada di motor juga. Namanya data logger. Data logger itu untuk mengukur segala macam apa yang mau diukur, telemetri, bilangnya seperti itu. Dimasukin ke situ dan lalu disimpan di data loggernya, kan di situ ada memori dan segala macam. Namun memang di MotoGP kita tidak mengenal live telemetri seperti di Formula 1. Kalau Formula 1 telemetrinya langsung nyambung kan. Jadi dari engineer dia bisa tahu tekanan bannya lagi turun gitu pada saat balapan. Tapi kalau MotoGP enggak. Sudah selesai dulu, turun, download, dilihat. Kalau MotoGP kayak gitu. Jadi enggak live telemetri. Dan setelah itulah baru tahu gitu loh sampai itu. Dan Gigi Dall'Igna bilang bahwa sistem data akuisisinya, pengakuisisi datanya itu tidak terproteksi. Jadi bisa aja orang mengintervensi, ngehack lah pada dasarnya dalam tanda kutip, sehingga datanya bisa diubah-ubah kayak gitu. Dan yang ketiga, Gigi Dall'Igna bilang sistem pengukurannya tidak ada deviasi kesalahan atau galat. Jadi kalau dalam pengukuran itu memang secara umum 3 itu. Dan dia bilang dengan 3 ini mau dibawa ke pengadilan pun nggak akan menang untuk bisa menggulingkan Pecco Bagnaia dari kemenangan dia di Jerez. Tetap gitu. Pokoknya Pecco yang menang. Tapi tetap Pecco juga yang salah satu dari 4 rider yang tekanan bannya di bawah yang seharusnya ya. Dan yang diberitahukan oleh Gigi Dall'Igna ini benar-benar teknis banget. Bahkan tidak seteknis apa yang dirilis akhirnya semalam ya, beberapa jam yang lalu nih. Kalau dari kita syuting ini, penjelasan dari MotoGP sendiri, dari direktur teknisnya Danny Aldridge itu bilang bahwa melihat dari belum siapnya sistem pengukuran dari tekanan ban MotoGP, implementasi secara menyeluruh dari regulasi ini belum bisa dilakukan
sampai musim 2023. Oh, jadi intinya semua ini adalah trial, kita bisa Masih bilang ya, trial. untuk 2023 termasuk Iya. sensor dan lain-lain. Tapi kecuali si tekanan ban ini sebenarnya regulasi udah dari 2017 bisa iya. disimpulkan. Yang sempat melunak, Betul. lalu kemarin ketahuan lagi banyak ridernya, bukan Iya. cuma 1 atau 2 tapi ada 4. 4 Di mana satunya ini adalah kalau dibilang juaranya. dibilang jadi rame gara-gara yang satu juaranya. Juaranya. Yang satu Alex Rins ya di Iya. mana pabrikannya mau cabut. Jadinya Iya. makin rame. Bener. Rilisnya juga silih berganti kan keluarnya. Bener. Jadinya isunya mencuat lagi. Iya, Nah, mencuat berarti lagi. sekarang akan dikerasin lagi soal tekanan ban ini ya Taufik ya? Tapi nggak bisa sampai akhir tahun kita, artinya ini makanya ini adalah gentleman agreement. Oke. Tadinya gentleman agreement ini hanya terjadi di lingkungan Grand Prix Commission aja. Jadi di MSMA sebagai asosiasi manufaktur, ada di IRTA yang menaungi pembalap dan tim, ada di FIM sebagai regulator secara menyeluruh, terus tim segala macem dan juga Dorna. Tapi sekarang akhirnya publik tahu. Iya. Kalau udah di tangan jurnalis semuanya jadi tahu. Iya, jadi tahu. Jadi dengan jurnalis bocorin ini, akhirnya semua orang jadi tahu. Jadi gentleman agreement ini nggak hanya di lingkungan terbatas lagi. Jadi kita semua jadi tahu bahwa ini adalah gentleman agreement. Jadi, tapi saya yakin sih tetap akan diberlakukan, nggak sembarangan tekanan ban itu. Mungkin hanya turun berapa bar mungkin ya, mungkin 0,01 bar atau segala macam. Saya nggak yakin kalau berani nurunin sampai 0,5 bar karena itu benar-benar sangat berbahaya. Berbahaya untuk Berbahaya. keselamatan Selamat pembalap pembalap. sendiri. Alex Rins turun berapa sih memang? 4 ya. 4. Iya. Turunnya berapa? Ya nggak kemarin turun karena apanya? Enggak, turun bannya, tekanan bannya. Nggak dikasih tahu. Oh, nggak dikasih tahu. Dalam data tersebut tidak dikasih tahu turunnya apa. Cuman artinya apa? Data tersebut menunjukkan bahwa tekanan bannya itu di bawah, tidak dikasih tahu nilai nominalnya berapa. Oh, Di jadi bawah, cuma nama-namanya aja yang nama-namanya dikeluarin. aja. Alex Rins sendiri dia tuh front runner ya untuk Iya. 2022. Sekarang sayang banget nih Suzuki Iya. yang udah fix, udah mau cabut, mengulang lagi kisah 2011. 2011 dulu Iya. kalau Aji nggak salah ya, Aji baca-baca lagi. 2011 dia out setelah dia menyodorkan kontrak ke rider. Iya, Nah, betul. sekarang dia out setelah meng-hire Livio Suppo. Betul. Yang kalau kita pikir gimana karirnya Livio Suppo nih baru Iya. sign kontrak dan lain-lain, dan Iya. ridernya sendiri tuh berharap banyak sama Suzuki kan. Iya. Kemarin Anji baca Taufik. Jadinya si Joan Mir itu berikut dengan Pecco juga, manajernya bilang mereka itu Paco kaget Sanchez. bahwa waktu di tes Harris ya, Iya. mereka baru tahu Iya, di karena tes mereka Harris. tuh bergantung sama Suzuki dan berharap kedepannya tuh masih dengan Suzuki Iya. gitu. Mhm. Kalau enggak mereka bahkan tidak membidik pabrikan lain gitu. Iya. Walaupun sekarang dia yang dibidik gitu ya Iya, kan kalau betul. untuk Joan Mir. Sementara untuk rider lain siapa KTM? Miguel Oliveira. sendiri sudah sempat ada desas-desus Iya. ngomong langsung ke Suzuki, Iya. entah itu nanti akan menggantikan siapa, tapi dia Dan udah juga ngomong Yamaha langsung dan juga Dan juga Yamaha. cobalah tebar jala dulu Iya, gitu iya. ya kan. Tapi salah satunya juga Suzuki dan ini buat semuanya shock. Dan Livio Suppo juga bilang bahwa ini bukan keputusan saya, tapi ini keputusan manajemen karena ini sama juga kayak 2011 mengenai financial crisis katanya gitu. Nah, seberapa kuat sih sebenarnya backingan duit dari Suzuki karena banyak banget ternyata kalau Iya. di grup internal ya. Iya. Itu di grup-grup aku tuh Suzuki tutup nih konternya ini, tokonya ini. Itu bener Oh, nggak iya, sih? Ada kaitannya? Saya ngelihatnya sih gini, kalau memang setelah rumor, karena yang diinformasikan pada saat itu tuh sifatnya balik lagi hanya terbatas, hanya di internal dari tim aja pada saat tes Harris tersebut. Jadi Shinichi Sahara hadir di tengah-tengah anggota tim, termasuk juga 2 pembalapnya, Joan Mir dan juga Alex Rins, memberitahukan bahwa sepertinya aktivitas MotoGP mereka akan berakhir di akhir musim 2022 ini. Emang sedih banget ya. Kenapa? Karena performa Suzuki memang lagi bagus-bagusnya. Iya, 2020 Mir 2011 waktu itu memang kalau nggak salah sih, kalau kita coba mengingat kembali, memang ada hubungannya dengan resesi global pada saat itu. Sehingga nggak hanya Suzuki aja ya waktu itu. Kalau nggak salah Kawasaki juga ikut hengkang dari MotoGP kan akhirnya. Nah, setelah ini kan banyak banget spekulasi ini kenapa nih, kenapa? Karena pada saat itu Suzuki nggak pernah memberitahukan secara resmi ya. Mereka juga kenapa tidak memberitahukan secara resmi? Karena mereka memberitahukannya juga kan sifatnya internal. Ini tuh leak aja gitu ya, bocoran yang akhirnya diketahui oleh publik.
belum memberikan keterangan ofisial sampai beberapa sehari kemarin ya kalau nggak salah baru memberikan informasi internal. Macam-macam tuh, ada yang memang karena krisis karena Covid kemarin, terus ada yang bicara ini mungkin ada hubungan dengan perang antara Ukraina dengan Rusia gitu ya. Jadi kesana sini ya sendotnya. Macam-macam karena memang orang berupaya untuk mengorek kira-kira apa penyebabnya gitu ya. Terus habis itu penjualan dari Suzuki kalau kita lihat baca di Indonesia memang seperti itu. Beberapa yang NG share barusan sih memang ada benarnya, memang ada beberapa penjualan Suzuki di Indonesia tuh kalau misalnya kita baca, kalau buka peta penjualan di Indonesia sendiri aja itu memang Honda dan Yamaha aja sudah menguasai lebih dari 90%. Honda dan Yamaha, sisanya itu Kawasaki, Suzuki, yang saya tahu hanya 5 ya, Kawasaki, Suzuki, dan TVS. Dan itu tuh di bawah 10% dikerubutin bertiga gitu. Pangsa pasar yang 90% itu dimiliki oleh Honda dengan Yamaha di Indonesia aja. Bisa kebayang. Kalau global gitu ya. Jadi ada mungkin ada benarnya. Ya ada benarnya juga. Gitu kan. Dan sampai isu kayak Dieselgate, mungkin Angie juga pernah dengar. Dieselgate itu adalah skandal diesel yang terjadi mirip seperti skandal emisi yang hadir di Eropa. Itu memang Suzuki terakhir itu diinformasikan itu sedang dibidik gitu ya, karena mereka disinyalir memang melanggar standar emisi, bukan standarnya, jadi mereka sedikit kayak berbohong mengenai emisi. Berinovasi? Bukan begitu. Jadi mereka apa yang mereka laporkan mengenai standar emisinya tidak sesuai dengan kira-kira setelah ada komisi independen yang menilai dan mengukurnya langsung beda gitu. Wah, ini bukan inovasi ini berarti. Bukan. Jadi hampir seperti kayak menipu gitu kan skandal ini. Dan Suzuki sedang dibidik dan juga sedang dicari tahu Pak benar apa salah. Dan kalau memang ini terbukti bersalah itu dendanya gede banget. Dan itu mungkin seperti itu. Terus habis itu lagi. Akhirnya tapi kalau menjelaskan kemungkinannya adalah peperangan Ukraina dan Rusia, kita agak bingung juga ya di sini. Iya, mungkin nyari juga. Mungkin ada. Cuman kayak misalkan jalur perdagangan. Dotnya gitu jadi ya. Kita terlalu banyak gitu. Belum nyampe. Belum nyampe. Kita masih di sini dulu untuk bahas Lemang bentar lagi. Nah, kalau sekarang ini berarti dengan cabutnya Suzuki. Yang pasti kita kalau saya sih strict pada penjelasannya mereka. Jadi memang Suzuki bilang bahwa Suzuki terpaksa sedang membicarakan. Sekarang juga mereka juga belum fix. Masih bicara dengan Dorna kan. Iya kan? Dan mereka belum bilang bahwa mereka fix akan keluar. Walaupun memang sepertinya mereka pengen banget keluar dari MotoGP di akhir tahun. Sekarang mereka bilang secara resmi masih berbicara dengan Dorna mengenai caranya bagaimana atau gimana ceritanya. Iya, karena kemarin sempat panas juga kan sampai Dornanya sendiri bilang bahwa kalau emang ngotot mau keluar ya udah cari pengacara terbaik gitu kan. Itu sempat memanas, apalagi kalau kita ingat kan baru April mereka sign sampai 2026 ya. November mereka sign untuk perpanjangan 2022 sampai 2026. Terus habis itu apakah isu-isu yang mungkin menjadi alasan mereka keluar sekarang itu tidak tercium waktu mereka sign kontrak? Itu saya masih sepertinya sih memang hal ini tuh kayak hadir dadakan gitu ya. Kalau seandainya soal financial crisis itu kan berarti udah dari kemarin-kemarin udah ketahuan dong. Sepertinya gitu. Jadi saya ngikut beberapa diskusi dengan beberapa teman-teman jurnalis, terutama sedikit jurnalis global kan memang ada grupnya. Seperti kayak misalkan jurnalis dari Jepang, Akira Nishimura itu sampai dia sendiri bingung. Dia yang punya koneksi langsung dengan Suzuki, dia sendiri masih bingung. Penyebabnya apa gitu ya. Kalau misalkan memang karena Dieselgate kok terlalu jauh jedanya dengan Dieselgate gitu kan. Masih nggak tahu juga sebenarnya penjelasan. Teman memang yang disampaikan oleh Suzuki secara detail memang benar masalah ekonomi. Di mana akhirnya mereka terpaksa harus memfokuskan ya produksi mereka ke kendaraan masa depan. Mereka tidak bilang itu EV atau mobilitas listrik kayak gimana. Cuman mereka bilang untuk bisa kembali fokus ini mereka harus mau nggak mau menarik seluruh sumber daya termasuk juga finansial dan juga sumber daya manusia dari MotoGP ini salah satunya ke
proyek yang akan mereka lakukan ke depan yang ini. belum tahu, yang belum mau Ya. disebutkan apa gitu ya kan. Jadi Ya. memang ini itu jadi apa namanya penjelasan resminya itu, Angie. Yang Jadi tidak resmi apa nih? yang tidak resmi ya itu yang kita bilang sampai perang Ukraina sama Rusia itu Susah dijelaskan bisa ya. dijadikan. Ya tapi kalau Angie sendiri mikir kayaknya kalau udah terdeteksi dari jauh-jauh hari harusnya mereka nggak usah sign kontrak misalnya ya kan. Apalagi yang berkaitan dengan ekonomi tadi udah bilang. Dan saya ngelihatnya menarik apapun. kenapa ya? Kenapa? Kalau kita dengar dari Paco Sanchez, manajer pembalap dari Joan Mir, mereka bilang sebenarnya mereka sudah di ujung untuk sign deal. Iya benar. Ya kan? Mungkin di Grand Prix Prancis ini atau di Misano depan Joan Mir akan diumumkan menjadi pembalap untuk line up 2023. Cuman saya melihatnya juga adalah mungkin ini juga yang dijadikan timing yang dirasakan oleh Suzuki Motor Corporation SMC di Jepang ya, di Hamamatsu, bahwa ya udah kita jangan sampai mengumumkan ini ketika nanti Joan Mir sudah dikasih sudah sign. Kenapa? Karena kalau misalkan Joan Mir sudah sign kontrak, selain dari efek secara moral gitu ya, mereka juga harus membayar finansial. Kenapa? Karena mereka yang memutuskan kontrak. Jadi mereka harus bayar penalti ke Joan Mir. Livio Suppo dibayar lagi nih. Iya, pasti akan seperti itu Livio Suppo untuk Livio Suppo. Dan jadi gini, Angie, kalau kita ngomongin finansial, ya ini kan dia tadi Suzuki udah bilang bahwa ini adalah finansial, alasan mereka untuk mundur dari kegiatan atau aktivitas MotoGP. Itu kalau kita ngomongin angka, ya. Suzuki setahun itu untuk mengoperasikan MotoGP itu butuh 50 juta euro. Tapi fakta lainnya adalah Suzuki adalah pabrikan dengan biaya paling rendah di MotoGP. Iya, itu 50 juta euro. Sementara kalau mereka bayar penalti ke Dorna karena mereka secara sepihak melanggar kontrak sampai 2026, mereka hanya bayar sekitar 10 juta euro. Artinya ada selisih 40. Mereka saving 40 juta euro. Secara otak finansial ya mendingan gitulah daripada berdarah-darah terus-terusan mungkin ya. Gitu kan, ngeluarin duit 50 juta. Belum sayang sama Joan Mir atau pembalap lainnya gitu ya kan. Apalagi paling bayar Livio Suppo habis ini ya kan. Nah, kalau kita hitung-hitung masih ada selisih yang bisa diselamatkan sama mereka. Dan untuk sponsor utama mereka, Exter juga itu sebenarnya satu grup sama Suzuki ya. Banyak teman-teman juga yang mungkin bilang, oh Suzuki ini kalau kita lihat motornya sendiri nggak ada sponsor utamanya. Exter bukannya sponsor utama kayak Repsol di Honda atau Lenovo di Ducati atau Monster Energy di Yamaha gitu ya. Exter adalah sebenarnya bagian dari Suzuki juga. Ya, itu adalah olinya Suzuki atau pelumas brand merek Suzuki sendiri. Jadi pada dasarnya ya kalau kita lihat dari motornya Suzuki sekarang, sponsor eksternalnya ya Monster Energy doang, itu pun kecil, artinya dia bukan sponsor utama gitu loh. Dan kalau saya ngelihatnya pun kalau ada sponsor utama, saya nggak yakin itu akan jadi solusinya untuk bisa menahan dari Suzuki untuk tetap di MotoGP. Ya? Karena terlalu besar, Angie. Bisa bayangin, uang yang diberikan oleh sponsor utama menurut saya hanya bisa untuk menjalankan operasional tim dalam setahun. Belum termasuk motor. Yang paling mahal itu adalah riset mesin. Oke. Kalau Suzuki Motor Corporation di Jepang bilang bahwa kita mesti saving uang gitu kan. Kita mesti saving uang. Kenapa? Karena ini riset mesin, riset sasis, riset aerodinamika ini gede banget biayanya. Hampir limitless kalau saya lihat. Wow, yang tak berseri ya. Jadi benar-benar kalau anak Betawi bilang nih duitnya nggak seri nih kalau udah masuk MotoGP, kalau ngomongin development ya. Kalau ngomongin jalanin tim mungkin ada masih kita masih kira-kira berapa juta euro. Tapi kalau udah develop mesin udah kayak Ducati gitu nggak tahu berapa biayanya. Ducati dengan 3 satelit itu kayak nyut-nyutan kepalaku. Nah, untuk soal dana sendiri itu gara-gara Suzuki cabut kan berarti kan market ini luas sekali ya kan untuk bursa transfer kita nih. Nah, kalau dalam bahasa sepak bola, bursa transfer adalah dia bebas transfer ya, free transfer. Enggak, kalau kita silly season. Oh, silly season ya kan. Silly season jadi semakin silly. Jadi sillier jadinya. Sekarang ini
ngomongin dana, si Alex Rins itu katanya nih mau ke Aprilia. Katanya ini udah rumor nih. Ya, mau ke Aprilia menggantikan Papa Nina. Oh gitu. Aku manggilnya Papa Nina, Maverick. Maverick Viñales. Tapi dananya itu nggak bisa menandingi gaji dia di Suzuki. Bener nggak tuh rumor ini? Ya saya sih ngelihatnya memang belum sampai ke situ gitu ya. Cuman memang efek dari rencana ya, efek domino dari rencana dari hengkangnya Suzuki dari MotoGP ini sebenarnya banyak ya. Kalau 2 pembalap ini hitungannya masih open market. Banyak yang pengen juga. Kenapa? Karena performanya dulunya cukup bagus gitu ya. Seperti yang Angie bilang memang kosongnya slot dari Suzuki keluar ini Dorna berupaya untuk masuk. Dorna bilang banyak yang pengen masuk gitu ya. Oke, salah satunya adalah Leopard. Leopard juga pengen masuk ke sini. Masuk ke mana? Masuk, tapi sepertinya dia bukan sebagai pabrikan. Jadi pabrikan masih akan tetap 5 gitu ya. Satelitnya dan kemungkinan bos Leopard bilang memang dia lebih tertarik dengan Aprilia. Oh, gara-gara mungkin Alex karena nih. Performanya juga cukup bagus. Lagi oke kan gara-gara Alex. Dan dia pikir juga secara apa namanya nggak mungkin Ducati lagi kalau Ducati 10 mau berapa ini kalau Ducati nambah lagi ya kan? Yamaha udah ada ya kan, RNF udah ada ya, Ducati sih kalau menurut saya dia nambah 2 lagi nggak masalah Angie. Duitnya nggak berseri ya bukan masalah duitnya nggak berseri kan kalau Angie bilang ya kalau Angie tahu setengah dari pembiayaan sewa mesin itu yang ngeluarin uangnya adalah Dorna. Gitu. Jadi pada dasarnya dia cuma bikin udah pasti dibeli kok mesinnya. Tapi sebenarnya regulasinya untuk satelit itu maksimal berapa sih? 4? Nggak ada. Dorna bilang secara idealnya 1 pabrikan 1 satelit. Jadi 1 pabrikan itu hanya 4 pembalap. 2 pembalap satelit, factory, 2 pembalap satelit. Namun regulasi ini belum dihitam atas putih, hanya keinginan Dorna aja. Iya, makanya Ducati masih bebas. Jadi boleh. Bahkan sampai ke depan total 10 pembalap nggak masalah. Ya biar poinnya makin banyak. Iya, cuman kan secara moral, gila 10 gitu. Ini kayak one make race, nggak secara Ducati sentris nih, Ducati sentris nggak bisa one nih. Make race pun jadi kayak one make race kalau Angie itu one make race itu balap tapi 1 merek gitu loh. One jadi kurang apa ya kalau saya ngelihatnya kurang sehat. Kurang sehat ya secara ini. Dan sepertinya Leopard sendiri bilang bahwa ada kemungkinan dengan Aprilia. Nah, untuk silly season ini kita akan menilik lagi nih para pembalapnya. Nah, sekarang kita akan melihat line up 2023 yang sepertinya terbaca. Ya. Untuk Honda yang tadi kita jadi pembukaan kita untuk podcast kali ini, yang sudah pasti Marc Marquez. Ya. Tapi temennya siapa nih? Rekannya katanya Paul udah enggak. Joan Mir mau masuk nih, tapi dia juga dibidik nih kalau Angie buat peta nih. Dibidik juga sama Yamaha, ya kan? Tapi Hondanya ini juga membidik Fabio dan Joan Mir. Ya kan, segitiga dah nih. Gimana nih? Betul. Dia dari Yamaha sendiri, Morbidelli nggak perform. Kemarin Fabio pedes banget tuh ngomong, kalau motornya ada masalah urusan dia bukan urusan gua, katanya gitu ya kan. Pedes banget tuh omongan Fabio, tumben loh. Tumben Fabio kayak gitu. Bener. Biasanya dia kalem, iya memuji pembalap lain. Sementara Alex Rins tadi udah dibahas mau ke Aprilia menggantikan Maverick Viñales. Hatiku. Gimana ini? Viñales mau berhenti apa gimana nih? Kalau kita lihat dari konstelasi, kalau bilang seperti ini, konstelasi dari pembalap memang seperti yang Eji bilang tadi, memang awan dari nama-nama pembalap itu memang seperti itu. Fabio Quartararo sendiri memang terakhir itu bikin Yamaha sedikit pusing gitu ya, karena beberapa kali dia bilang bahwa saya masih terbuka segala macam untuk pembalap lain. Walaupun akhirnya sepekan yang lalu di Jerez kalau nggak salah itu kan ketahuan manajernya dari Fabio Quartararo, Eric Mahe, keluar berjabat tangan dengan Lin Jarvis yang secara unofficial gitu ya. Lin Jarvis bilang oke, beberapa titik atau poin pembicaraan sudah oke dengan Fabio Quartararo, kemungkinan dia akan tetap dengan Yamaha. Untuk minimal 2 tahun lagi ke depan, dan kemungkinan sekitar bulan Juni atau Juli mereka akan close gitu, akan close ini, maksudnya akan sign kontraknya.
Dan memang kalau untuk Franco Morbidelli saya pikir harusnya masih tetap aman di 2023. Kenapa? Karena kontrak dia dengan Yamaha baru akan berakhir di 2023. Gitu loh. Masih ada artinya, waktu 1 tahun lagi. Iya, kalau Yamaha mau, artinya ya paling diturunin ke satelit. Gitu kalau dia mau. Artinya dengan turunin ke satelit dia tidak akan terlalu banyak membayar penalti. Karena misalnya dikeluarin, Yamaha harus bayarnya penalti kepada Franco Morbidelli. Yamaha tuh. Dan dengan tadinya waktu saat Fabio Quartararo bersikeras untuk jaga marketnya dia dengan bicara seperti itu, Yamaha sampai membuat kayak rencana B, plan B dengan mendekati Miguel Oliveira gitu ya, bapaknya yang merupakan juga manajernya untuk persiapan kalau misalkan ya pembicaraan dengan Fabio ini buntu dan nggak bisa diperpanjang ke depan, dia akan diganti oleh Miguel Oliveira. Teman akhirnya kita lihat nanti sekitar bulan Juni kalau misalnya ini ya berarti nama Oliveira bisa disingkirkan. Oke, berarti Miguel akan kembali lagi ke KTM. Oke, nah untuk Hondanya sendiri berarti Honda ini. Paul kemana? Jadi memang rumor terakhir memang sepertinya Paul tidak akan diteruskan di 2023. Walaupun akhirnya Paul sendiri akhirnya kemarin kalau nggak salah dia, itu fake news. Karena memang ya nggak resmi juga itu kan. Ya namanya juga jurnalis bilang ini katanya bilang oke. Gitu kan. Jadi kalau seandainya Paul tidak di Honda dia akan kah? Nggak tahu itu kemana. Belum tahu ya, kita akan kata. Soalnya cuman memang satelitnya si Takaki mau digantiin Ai Ogura katanya. Betul, ya karena memang terakhir terlebih lagi setelah Ai Ogura juara ya. Iya, kemarin juara. Terus jangan lupa nih, ada Toprak. Ya, mau masuk juga, bahkan tapi kalau itu kayak Yamaha, kalau itu pasti ke Yamaha. Ke Yamaha mungkin nggak jadi rekannya si Fabio atau mungkin ke satelit. Kalau di Lin Jarvis bilang ya, direktur dari Yamaha Racing bilang bahwa tim factory Yamaha sudah close. Ya, berarti tinggal satelit ya. nih. Sepertinya tinggal close, tinggal mereka sedang menyiapkan finishing terakhir kesepakatan dengan Fabio Quartararo, tinggal di satelit. Dan dia pun harus nunggu dulu, tes dulu nanti di Aragon atau Razgatlioglu untuk melihat potensinya. Baru setelah itu kemungkinan akan ditaruhnya nanti di tim satelitnya yang sepertinya di RNF lagi karena RNF juga akhir tahun katanya ini tempat selesai. terbaik, Karena selesai kontraknya dengan Yamaha juga. Karena kontrak RNF dengan Yamaha. RNF mau pindah katanya. Iya, RNF dengan Yamaha itu kontraknya cuma setahun. Dia akan pindah ke mau kesebut nggak jadi. Boleh, memang salah satu rumornya adalah dia memiliki kayak insight itu mau pindah ke Aprilia bahkan. Iya, jadi rebutan atau mungkin jadi akan 2 gitu si Aprilia ini punya satelitnya. Jadi memang ini namanya silly season tuh ini nggak hanya pembalap, pabrikan satelit juga ikutan sana sini. Iya, masih belum jelas. Jadinya itu membuat mental dari pembalap dan juga semua orang yang berkecimpung dalam situ untuk yang sebentar lagi, yang nanti malam yaitu di Lemang itu juga jadi agak-agak goyah sedikit ya, memikirkan itu ya. Nah, prediksinya gimana nih di Lemang? Lemang ya? Wah, tiba-tiba nanya Lemang. Oke. Karena aku udah bridging. Oke. Lemang sendiri kalau kita ngelihat secara sirkuit, ini sirkuit yang saya bilang adil gitu ya. Beberapa spot itu menghadirkan top performer Ducati pasti dan mesin-mesin V4 yang pasti di beberapa spot itu flowing, walaupun kita ngelihat kok liuk-liukannya terlalu banyak, tapi itu flowing banget. Jadi nggak banyak. Kalau bilang hanya 4 atau 5 tikungan yang dia ngerem sampai gear 1 terus habis itu menikung. Stop and go-nya sedikit, hanya beberapa bagian, yang bagian lain flowing. Dan flowing ini itu biasanya motor-motor kayak Yamaha dan Suzuki. Sementara di bagian yang stop and go dan juga straight panjang itu Ducati, Honda, Aprilia di situ kenceng banget. Jadi agak susah juga. Saya sih prefer ngelihat dulu free practice 1, free practice 2 sih untuk bisa prediksi. Cuman prediksi saya adalah ini tight banget. Sama seperti kayak balap-balap yang sebelum di Harris, mungkin Pecco Bagnaia dan juga Fabio Quartararo akan fight lagi di sini. Iya. Terutama lagi yang NJ bilang Lemang ini prediksinya kering. 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu. Ya udah dry race aja mereka. Kalau kita melihat juga tadi udah sempat Anji tunjukin foto ya, yang dimana nanti aku kasih ya sama tim ya. Dimana ada foto yang berjejer fansnya si Johan Zarco sama Akamsi ya?
Akam sih sama si Fabio Quartararo itu banyak banget memenuhi pit lane ya, memenuhi pit lane. Nah, kita akan melihat nih bagaimana performa dari FU20 ya dan juga Johan Zarco ya. Tapi Zarco tiba-tiba tapi lagi. Iya. Dia lagi nggak begitu fight ya menurutku. Ya nggak, tapi tetap potensinya kalau Zarco sih tiba-tiba kita bisa lihat dia kenceng gitu. Tiba-tiba susah. Pelan, tiba-tiba kenceng. Kan? Iya. Dan ternyata Taufik belum bisa memberikan prediksinya untuk lemang. Berarti tapi nanti malam bisa prediksi dong. saya adalah fight ketat antara Pecco dan juga Fabio Quartararo. Fabio dengan posisi klasemen yang paling tinggi saat ini ya, dimana sekarang dia lagi percaya dirinya dengan kepribadian dia yang sekarang sudah semakin tegas sih 23 tahun ini rider ini. Kalau sekarang Taufik nggak bisa memberikan prediksinya, nanti malam di kualifikasi MotoGP Trans 7 pasti sudah bisa memberikan, benar? Iya mudah-mudahan. Udah bisa ngelihat dulu ya kan, pre-practice 1, 2, 3, 4, lalu akan menyaksikan bersama babak kualifikasi bersama dengan Enji dan juga Taufik. Tapi kalau sekarang sudah berapa menit? Sudah cukup pokoknya dari tadi udah gitu ya kan. Untuk berbicara mengenai MotoGP dari isu Honda, Suzuki, para rider, silly season. Nah, kalau kalian masih ingin menyaksikan lagi sama Ashley Gray dan juga Taufik Hidayat atau TMC Blog itu akan ada di 2 minggu lagi ya Taufik ya berarti. Akan membahas apa? Enji nggak tahu karena Enji juga nanti akan jadi penontonnya gitu. Saling belajar satu sama lain. Terima kasih sudah menyaksikan podcast ini bersama dengan Enji dan juga Taufik. Taufik terima kasih. Sama-sama, Enji. Nanti kita akan ngobrol lagi. Oke baiklah GP Mania, sampai ketemu lagi ya bareng sama Enji, Taufik dan juga mungkin nanti sama Ashley Gray. Trans 7 Motorsport sign out. Bye.